Oke, baik ya. Jadi kita lanjutkan video kita tentang basis data di mana pada kesempatan kali ini kita lanjutkan video dari sebelumnya. Nah, teman-teman yang ini kita akan MySQL Workbench ini mentransformasi begitu ya, mentransformasi yang kita lihat di sini ya. Yang perlu ditandai bahwa entitas utama ada dokter, ada pasien dan ada administrator ya. Itu yang akan kita coba rancang. Klik, ini dari sini ya sudah aktif ya. Jangan lupa untuk dan kita klik yes. Nah, apa namanya? Kali saja kemudian misalnya kita tulis ini teman-teman kalau sudah seperti ini nanti kita klik diagram. Nanti muncul kertas kerja kita atau lembar kerja kita seperti ini yang kita bisa lakukan di awal. Coba kita lihat kembali ini. Jadi kita buat dulu misalnya administrator, administrator dengan ID admin, waktu jaga dan nama admin ya. Lihat ini. Ya, kemudian entitas kedua itu ya. Ya, ambil lagi kembali ini. Itu. Nah, kolomnya ada. Oke. Kemudian yang satu yang dulu kita buat ya. Itu ya, dan satu ya dan koma. Dibuat seperti itu. Dan jenis gas utama ini yang kita set dulu di awal. Dan kita kembali lagi lihat ya. Lihat kemarin itu ya. Misalnya dokter dengan administrator itu jadi membuat seperti ini teman-teman bisa kita pakai ini ya. Kan relasi kemarin tuh
Gitu. Baru kan ini bisa direvisi menjadi dokter ah, diri ya, di data yang akan dipakai yang dimaksudkan data yang ini nih. Nanti kita coba cek. Kita buat dulu seperti jadi dokter itu berubah jadi dari ID dokter, berasal dari ID admin. Dan ada ID data ya. Data itu bisa kita alter nanti ya sesuai dengan di panduan itu data ya. Kita baca kasusnya ini ya, ID data yang dimaksudkan ini yang mana ini? Apakah pasien data yang ada di sini? Kan ini kemarin nanti dokter periksa pasien. Periksa pasien ini akan diserahkan ke administrator. Yang besar ini ID yang dimasukkan ID data ini adalah yang berasal dari ketika dokter memeriksa pasien. Nah, kira-kira. Nah ya, kita lihat nanti. Ini ID data. Kemudian antara dokter dengan pasien itu juga jadi kita ya kita klik ini menjadi pasien dokter. Ini menjadi pasien dokter namanya. Jadi kita bisa di sini ini kalau kita lihat modelnya dan ke panduannya di sini ada ID yang diciptakan ya. Itu artificial ID-nya itu ID ini kita kan kita kan itu kita baru ini kemudian kita dan ID pasien periksa dengan resep. Nah, dulu ya, ini saja supaya itu pasti ya. Ini mungkin akan bahwa tas ini tabel ini muncul sebagai konsekuensi di antara dokter dan pasien ya dengan ini. Jadi berdasarkan kasusnya ya kita pelajari yang kita pelajari kemungkinan sekali lagi bahwa ID yang ada di dokter admin ini
berasal dari ID pasien dokter ini ya. Kan di rule-nya itu bahwa dokter dan pasien yang diperiksa oleh dokter ini, datanya ini akan diserahkan oleh dokter ke admin begitu kira-kira. Kemudian antara admin dengan administrator juga relasinya M2N sehingga konsekuensinya bisa seperti itu. Ini berubah atau nama tabel yang di panduan itu menjadi tabel daftar. Ada 3 atribut ID daftar. Integer juga. Ini, ini harus ada daftar. Akan atribut ya supaya bisa terdeteksi kapan ya lakukan pendaftaran. Kira begitu ya. Jadi rule-nya itu kemarin atau kasusnya ya, jadi yang diberikan seperti ini ya. Jadi administrator itu atau pasien itu akan mendaftarkan dulu diri ke administrator. Nanti mereka akan atau pasien ini akan diperiksa oleh dokter. Hasil periksa ini dokter itu akan lagi kepada administratornya. Kira begitu ya. Kira begitu. Teman-teman siswa ya, ini merupakan hasil akhir pada jangan ERD yang ini transformasi menjadi extended relationship diagram dan workbench ini kita simpan dulu ya file ya eh nah, jika sudah seperti ini teman-teman coba aktifkan pastikan bahwa MySQL servernya itu aktif. Setelah aktif seperti ini kita bisa lakukan sinkronisasi model ya sinkronisasi model tracking ya nah, dan lain sebagainya. Next. Nah, ini kita bentuk skema database rumah sakit. Database-nya akan kita buat database manajemen sistemnya. Nah, ini adalah kode SQL. Nah, ya dalam SQL itu kan untuk membuat tabel ini ya, create table, kemudian nama kolomnya, dan menunjukkan bahwa primary key itu kita pakai ID admin. Juga dengan tabel dokter, dibuat kemudian tabel pasien. Ini rumah sakit dokter admin itu kita tahu tadi bahwa kita juga perlu menambahkan ya selain primary key kita juga buat constraint ID dokter itu berasal dari tabel dokter kolom ID dokter yang dua constraint-nya ya kira-kira ini juga bahwa kunci tamu bahwa ID admin di tabel dokter admin itu merupakan foreign key refer atau di reference dari tabel administrator ID adminnya. Tuh, ini lebih lengkapnya kode SQL yang akan membentuk tabel-tabel pada base data rumah sakit, teman-teman. Ya. Jadi, dengan penggunaan apa namanya ini visual kode ini ya, dengan visual ini, SQL-nya itu data definition language-nya itu bisa di generate begitu ya dengan kita melakukan sinkronisasi. Teman-teman, sesuai dengan teori yang kita sudah pelajari bahwa ada beberapa perintah SQL ya. Pertama, SQL itu dari dua, namanya data definition language dan data manipulation language. Data definition language ini dua metode ya,
kumpulan perintah SQL yang berfungsi untuk melakukan perubahan, membuat membuat dan menghapus struktur objek pada base data. Objek-objek base data yang dimaksudkan adalah tabel, teks, prosedur atau store prosedur, function, trigger. Pun perintah SQL untuk data definition language itu ada tiga, create, ada alter, dan ada drop. Create itu perintah untuk membuat base data, tabel, sedangkan alter itu perintah untuk melakukan perubahan struktur, yaitu di field atau penambahannya. Juga drop itu perintah untuk menghapus. Awal ini kita belajar tentang data definition language, cuman kita tambahan dengan bantuan penggunaan SQL Workbench ya dengan visual. Visual kemudian kita transformasi menjadi sebuah kode-kode, kita dibantu untuk kode data definition language-nya seperti ini. Sudah seperti ini kita tinggal execute. Jadi teman-teman di sini kalau kita lihat perhatikan, save kembali, nanti kemudian ambil home sini, kemudian kita ambil ke sini ya di database ini, kemudian buat connection-nya, nanti klik itu database yang kita buat tadi, itu akan ada di sini. Ya. Kalau belum ada refresh, ini kemudian aktifkan, klik 2 kali. Tabel kita sudah ada. Administrator, tabel dokter, daftar, dokter admin, pasien, dokter pasien. Ya, tip ya. Jadi untuk sampai saat ini teman-teman kita sudah memiliki sebuah base data namanya base data rumah sakit. Ya, sampai di sini ya kita sudah memiliki base data. Selanjutnya kita akan praktekkan beberapa lagi yang disarankan di kurs atau di mata kuliah ini. Ya, oke. Terima kasih. Nanti kita coba ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.